Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil jabbar al-qahhar al-aziz al-ghaffar mukawwirul laili wan nahar tadhkiratan li ulil albab wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la tad'a fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati para guru, para ustadz, para tokoh masyarakat, wabil khusus pengurus DKM Baitur Rahman, perumahan Crystal Garden, dan segenap para jamaah sekalian, seluruhnya saja mudah-mudahan salat kita, zikir kita, i'tikaf kita, thalabul ilmi kita seluruhnya tercatat menjadi amal ibadah, amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin rahimakumullah, sebelum kita sambung pembahasan kitab Minhajut Talibin, yakni kitab fikih madhab Syafi'i yang ditulis oleh seorang ulama dunia, yakni Al-Imam An-Nawawi. Sebelumnya mari sama-sama kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah teruntuk para guru-guru kita, para alim ulama yang masih ada di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit-sakit semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah tiada semoga dalam alam barzahnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Dan kita yang mengaji, yang belajar, semoga Allah limpahkan kepada kita ilmu yang barakah dan manfaat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا. Masyarul muslimin rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas terkait dengan hal-hal yang bisa kemudian menjadikan barang yang kita miliki menjadi milik orang lain, atau barang milik orang lain menjadi punya kita, ya, atau kita kelola. Di awal kita bahas cara yang pertama yang paling umum adalah dengan jual beli. Namun kemudian kita diingatkan untuk hati-hati terkait dengan riba. Maka kita bahas apa itu jual beli, apa itu riba, ya. Dan sekalipun Allah Subhanahu wa taala berfirman ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah halalkan jual beli, namun kita juga sudah bahas, ya, ada jual beli yang diharamkan. Filenya sudah saya kasih. Selain dengan jual beli dan riba yang harus kita hindari, hal lain, ya,
yang bisa menjadikan barang milik orang lain jadi punya kita atau punya kita jadi punya orang lain itu dengan cara hibah. Masih ingat nggak Pak? Bulan kemarin ya tentang apa? Hibah. Ya makanya di negara ini ada istilah dana hibah pembangunan masjid. Ya dapat hibah ambulan dari pemerintah. Nah, itu hibah. Memang ada dalam tradisi Islam. Selain itu ada juga yang disebut dengan shadaqah. Apa Pak? Shadaqah. Ya, lalu kemudian selain itu ada yang disebut dengan hadiah. Hadiah dari bahasa Arab. Hadiyatun. Ya, kemudian jadi bahasa Indonesia itu hadiah, sedekah, hibah. Aslinya bahasa Arab. Kemudian kita juga sudah bahas terkait sepintas tentang wakaf ya. Begitu. Sempat kemarin ramai juga tuh. Masjid itu wakaf belum? Ya, ada wakaf tertulis, ada wakaf lisan. Mungkin lisannya ya sudah, tapi mungkin tertulisnya belum. Sama seperti orang nikah, ya. Katanya udah nikah, tapi nggak punya surat nikah. Nah, kan repot jadi urusannya tuh, ya. Gitu. Karena kita ada di negara hukum, maka perlu ada surat resmi penanda bahwa sudah menikah atau tanah ini sudah diwakafkan dan seterusnya. Nah, hal lain terkait dengan harta, ya hari ini kita coba ulas meskipun singkat saja, karena kalau kami ngaji santri ngaji tentang ilmu faraid itu bisa beberapa kali pertemuan. Kalau kuliah bisa 1 semester, ya bisa 1 semester baru, ya. Nah ini hanya sekilas saja, pengenalan sekilas tentang ilmu faraid. Makanya filenya saya kasih ya ke DKM. Dan sebenarnya karena versi singkat, saya minta tolong sama DKM untuk menyiapkan infocus apa proyektor. Udah saya bawa nih laptop nih. Ternyata belum, saya lihat belum ada yang nyiapin proyektor nih ya infocusnya. Kenapa? Karena saya akan sampaikan sebenarnya cara termudah untuk hitung-hitung warisan. Cara termudah untuk hitung-hitung warisan. Nah, kenapa? Karena sekarang sudah zaman modern, Pak. Jadi kita manfaatkan teknologi gitu, ya. Kalau di zaman dulu, ya memang hitung-hitungnya pakai tangan. Wah, berapa persen dicari aslul masalahnya, si A dapatnya berapa bagiannya, ya, dan seterusnya. Tapi sekarang sudah zaman modern, ya, zaman modern. Tinggal klik, kelar. Nah, tadinya saya mau contohin gitu, ya, tapi karena belum siap proyektornya, jadi nggak apa-apa. Jadi, dan Rasulullah mengingatkan Pak terkait pentingnya umat Islam untuk belajar faraid. Meskipun para ulama bersepakat hukum mempelajari ilmu faraid fardun kifayah. Apa Pak? Fardun kifayah. Apa fardun kifayah? Nih kalau se-Crystal Garden nih nggak ada yang bisa, ya sekelurahan sekitar sini nggak ada yang bisa satu pun ilmu pembagian waris, ilmu faraid, dosa semuanya. Itu namanya fardun kifayah. Sama kayak memandikan mayit, ya, menyolatkan jenazah tuh ya mayit, dan menguburkan. Nggak harus semuanya, perwakilan aja yang mandiin. Tapi kalau nggak ada satu pun yang melakukan, dosa semua. Itu namanya fardun kifayah, ya. Jadi cukup ada perwakilan. Gitu, ya. Nah, jadi kalau misalkan satu kampung, satu daerah nggak ada satupun yang menguasai ilmu faraid, itu dosa semua satu kampung. Nah, kan ngeri, ya. Nah, tapi menjalankannya, membagi harta warisan bagi umat Islam
khususnya di kalangan mazhab Syafi'i itu ya memang harus dengan ilmu waris, nggak boleh dibagi rata, nggak boleh. Ya, meskipun ada sekelompok kecil yang mengatakan boleh-boleh saja, tapi itu kelompok kecil. Tapi mayoritasnya mengatakan ya memang hukumnya wajib untuk membagi harta warisan dengan ilmu waris yang disebut dengan faraid. Dan Rasulullah juga menyatakan bahwa ilmu yang nanti pertama kali dicabut di tengah-tengah umat Islam adalah ilmu faraid. Tanda-tanda kiamat itu adalah ketika tidak ada lagi di tengah-tengah kita orang yang paham dan menguasai ilmu faraid. Saya dulu itu waktu santri, ya, waktu santri tahun 90-an, ketika guru saya menyampaikan itu, saya berpikir, nggak mungkin. Nggak mungkin. Kenapa? Karena kitab-kitab ilmu faraid begitu banyak, yang berbahasa Arab ada, yang berbahasa Indonesia ada. Ya, guru-guru juga masih banyak. Kayaknya masih lama berarti kiamat. Saya pikir gitu. Karena tahun 90-an belum ada internet. Belum teknologi secanggih sekarang. Nah, sekarang saya baru paham, Pak. Kenapa kok Rasulullah itu bilang bahwa ilmu yang pertama kali dicabut, ya, diangkat. Maksudnya dicabut, diangkat itu adalah ulama yang paham betul tentang faraid itu meninggal dunia. Tuh, mencabut ilmu Allah itu, cara mencabut ilmu itu adalah dengan mematikan ulama. Gak ada lagi ulama yang paham faraid. Kenapa? Karena apa? Tadi yang saya bilang, untuk mempelajari teori tanpa bantuan teknologi itu memang butuh hafalan yang kuat dan hitung-hitungan matematika yang tepat. Gitu. Lalu kemudian dengan datangnya teknologi yang canggih, orang tidak ada lagi, bukan tidak ada lagi, orang semakin sedikit yang kemudian menguasai teori secara kuat, hafal dengan baik, serta hitung-hitungan matematika yang akurat. Kenapa? Karena di zaman sekarang kita ngitung pakai apa? Kalkulator. Lebih canggih lagi, pakai tinggal masukin yang meninggal siapa, si A, meninggalkan siapa, ya misalkan meninggal laki-laki berarti meninggalkan istri punya anak berapa, 4, yang laki berapa, 1, yang cewek berapa, 3, terus siapa lagi masih ada, kakeknya ada nggak ada, udah meninggal. Terus datanya dilengkap, tinggal masukin di input, cekrek klik. Segitu mudahnya. Zaman dulu mana ada begitu, nggak ada. Terus bayangan saya begini, ntar suatu saat ketika terjadi bencana alam, internet putus, listrik mati, nggak bisa lagi kita akses HP gitu, lampu juga enggak. Mungkin bayangan saya gitu, Pak. Wah, suatu saat nanti ada bencana alam, lalu kemudian listrik mati, tidak bisa kita akses internet, tidak bisa lagi teknologi yang kita bisa manfaatkan, kembali lagi ke zaman bahala. Lalu kemudian ulama udah pada kagak ada, yang ada adalah orang-orang yang memanfaatkan teknologi itu. Nah, itu kan ciri-ciri kiamat, Pak. Bayangan saya gitu, Pak. Wallahu a'lam, tapi ini wallahu a'lam. Kenapa? Karena memang untuk memahami teori faraid itu butuh waktu yang cukup lama. Ya, dan dari mulai fahamnya sampai hafalnya sampai akurasi penghitungan matematika. Coba nih tanya bocil nih. Demen nggak pelajaran matematika? Iya kan? Banyak anak-anak kalau matematika, aduh pusing gitu kan, Pak.
Iya, karena hitung-hitungan waris kan pakai matematika. Gitu. Gitu ya Pak ya. Ini bayangan saja. Ini biar termotivasi nanti. Tapi saya nggak tahu itu. Yang WA saya Ustadz Dani, Pak Dani ada. Nah itu yang saya kirim filenya. Terus kemudian komunikasi, tolong disiapkan proyektornya. Nah nanti mudah-mudahan filenya nanti dibagi ke para jamaah, kemudian membaca itu. Ya, membaca itu, lalu kemudian mungkin bulan depan kita bisa dialogkan dan mudah-mudahan sudah ada proyektornya. Ini cara mudahnya. Gitu. Baik, kita coba manfaatkan sebentar ya sebelum tanya jawab. Isyanya jam berapa Ustaz? Jam 7 seberapa? Oke, kita pakai coba 15 menit ya. Meskipun tidak cukup, nanti kita coba manfaatkan pertemuan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif yubda'u min tarikatil mayyiti bi mu'nati tajhizihi thumma tuqdha duyunuhu thumma wasayahu min thuluthil baqi thumma yuqsamul baqi bainal warathah. Jadi ketika ada orang yang meninggal dunia, jangan langsung dibagiin harta waris. Ada hal-hal yang harus didahulukan. Apa? Yang pertama, untuk tajhizul mayyit. Mayyit itu kan harus dimandikan. Biasanya ada biaya sewa keranda gitu ya Pak ya. Terus kemudian ujroh buat yang memandikan. Kemudian apalagi untuk mengkafani berarti harus beli kain kafan dan perlengkapan lainnya. Untuk apa lagi? Buat biaya gali kubur ya, dan seterusnya semuanya itu disebut dengan tajhizul mayyit. Ya, manajemen pengurusan mayyit. Nah, itu diambil dari harta yang ditinggalkan oleh si mayyit. Apalagi yang kemudian harus dilakukan? Summa tuqdha duyun. Punya utang nggak nih si mayit? Kalau punya utang, dibayarin dulu utangnya dengan harta yang ditinggalkan. Summa wasayahu min thulusil baqi. Kemudian dicek dulu, pernah nggak dia menyampaikan wasiat? Nih kalau saya meninggal dunia, maka begini. Kalau dia ninggalin wasiatnya harus didahulukan. Syarat wasiat maksimal yang dikeluarkan adalah sepertiga, nggak boleh lebih. Jadi nggak boleh tuh seorang bapak menulis wasiat bahwa hartanya 100% buat anak pertama, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Dan ada hadisnya, la wasiyata li warasin. Wasiat itu nggak bisa berlaku untuk ahli waris. Wasiat itu misalkan ditujukan buat, misalkan nanti kalau saya meninggal dunia, harta saya sepertiga untuk kemakmuran Masjid Baitur Rahman. Boleh, karena Baitur Rahman bukan ahli waris. Summa yuqsamul baqi bainal warasah. Baru dah kalau masih ada sisa, itu yang dibagi harta warisannya. Qultu fa in ta'allaqa bi'aini tarikati haqqun kaz-zakati wal jani wal marhuni wal mabi idza mata al-mushtari muflisan qaddima ala mu'nati tajhizi. Nah, Imam An-Nawawi menambahkan ada lagi tuh. Misalkan seperti zakat dicek, ini jangan-jangan si mayit belum bayar zakat, diutamakan itu. Ya, atau terkait dengan jinayah, kan dalam jinayah dalam kasus-kasus kriminal itu ada denda. Jangan-jangan si mayit waktu hidup pernah melakukan sebuah kejahatan yang harus ditebus dengan denda, dia belum laksanain. Atau hal yang lain, al-marhun, jangan-jangan si mayit punya gadean, nah itu harus ditebus dari situ. Wal mabi idza matal mushtari muflisan, atau jangan-jangan si mayit ini ada barang yang dia beli
Lalu kemudian yang pembelinya meninggal dunia dalam keadaan bangkrut. Ya, dia beli barang tapi belum dilunasin. Ya, nah itu harus dicek juga itu. Nah, jadi sebelum kemudian dibagi harta warisnya. Wa asbabul irthi arba'atun. Apa yang menjadi sebab seseorang itu mendapat hak warisan? Qarabatun, yang pertama karena kekerabatan. Ya, apa kerabatan, Pak? Kekeluargaan. Ya, qorobah, qoribun, dekat, berarti saudara dekat. Jadi seperti siapa? Anak mewariskan hartanya ke bapak, terus istri, suami mewariskan kepada pasangannya, dan seterusnya. Wa nikahun, itu maaf. Kalau qorobah itu ya tadi bapak, anak, kakek, dan seterusnya ya. Nah, kalau yang wa nikahun adalah karena pernikahan tadi itu suami dan istri. Suami bisa mewariskan ke istri dan sebaliknya. Wa walaun, dan yang selanjutnya terkait wala, pembebasan budak. Ya, zaman sekarang nggak ada budak. Saya pernah ditanya sama santri saya, Ustaz, kenapa sih dalam fikih itu selalu ada pembahasan budak? Di Al-Quran juga banyak pembahasan tentang hukum budak dan lain sebagainya. Berarti hukum Islam itu katanya universal, dikul makan wa zaman, berlaku untuk setiap waktu dan setiap tempat. Kan zaman sekarang nggak ada budak. Pernah nggak Pak kepikiran gitu? Pernah nggak Pak? Wah, santri saya pernah kepikiran gitu. Saya jawab begini, kalau zaman dulu ada budak, tidak menutup kemungkinan di zaman yang akan datang ada perbudakan. Betul nggak Pak? Kalau di zaman dulu ada perbudakan, tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti kemudian terjadi kembali ada perbudakan. Cuman kan kita terbatas pengetahuan kita. Ya, wallahu a'lam. Makanya dalam Islam, ya, meskipun di zaman sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan, tapi pembahasan terkait dengan budak itu ada. Jadi kalau suatu saat ada orang punya budak, lalu budaknya dibebaskan, lalu kemudian ada yang meninggal dunia itu si budak, maka dia mendapatkan hak warisan. Nah, lalu yang warabi al-Islam, yang keempat syaratnya bisa warisan itu kalau satu agama, sama-sama memeluk agama Islam. Ustaz, gimana kalau ayah saya ini non muslim atau bapak, auzubillah nih ya, punya anak kafir non muslim, apakah dapat perhitungan hak waris? Secara hitung-hitung waris tidak, tapi boleh saja dia mendapatkan harta warisan. Kenapa? Karena Rasul pernah bersabda, la yarithul muslimul kafir walal kafir al muslim. Seorang muslim tidak bisa mewariskan kepada yang kafir. Begitupun kafir, yang kafir tidak bisa mewariskan kepada yang muslim. Ya, misalkan ada seorang bapak punya anak 3, yang 1 kafir, yang 2 muslim, maka secara hitung-hitungan waris hanya yang muslim saja yang dapat. Tapi bolehkah yang kafir ini dapat? Dapat, tapi caranya bukan dengan cara hitung-hitungan waris. Hitung-hitung waris sudah selesai, lalu kemudian bermufakat nih ahli waris. Kita kasih yuk saudara kita nih yang non muslim, boleh, tapi bukan dengan cara perhitungan waris gitu. Caranya dengan apa? Dikasih aja seikhlasnya gitu, boleh gitu. Oke, nah lalu kemudian yang namanya warisan itu kan dikasih ke ahli waris Pak. Ahli
waris. Bagaimana jika misalkan auzubillah min dzalik, ada keluarga besar jalan-jalan naik bus, semuanya ikut naik bus, bisnya kecelakaan, semuanya meninggal dunia, terus hartanya kemana? Kan nggak ada lagi ahli waris. Hartanya buat jadi dibagi ke siapa itu? Kalau di dalam Islam di sini dikatakan fatusrafut tarikatu li baitil mal irthan idza lam yakun warisun bil asbabits tsalatsah. Kalau misalkan ada orang meninggal dunia tapi dia tidak memiliki satupun ahli waris, maka hartanya diberikan atau diserahkan kepada baitul mal. Kalau di zaman sekarang ya kepengurusannya ada di Baznas ya, gitu. Jadi milik umat, jadi dikembalikan kepada umat untuk diberikan kepada yang berhak. Nah, ini selanjutnya adalah jatah-jatah warisan. Wal mujma' ya, wal mujmatu ala irthihim min rijali asrah. Ada 10 golongan dari laki-laki yang dapat warisan. Ada anak laki-laki dan seterusnya. Itu bisa dibaca. Wa minan nisa'i sab'un. Kalau dalam golongan wanita itu ada 7. Ada anak perempuan, ya, ibu, nenek dan seterusnya. Ya, oke, ini saya lewatin saja nih. Nah, panjang sekali ini. Biar nanti bisa ada tanya jawab. Nah, nanti ada istilahnya lagi kemudian ashabul furud. Ya. Al-furudul muqaddaratu fi kitabillahi ta'ala sittatun. Ada bagian-bagian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bagian-bagian warisan. Ada 7. Yang pertama an-nisfu. Ada golongan-golongan yang mendapatkan setengah dari harta warisan. Tuh ya, ada 5 tuh, khamsatun, zaujun ya, dan seterusnya. Ada suami kalau istrinya nggak ada anak dan seterusnya. Warubu'u, dan yang kedua selain setengah ada yang dapatnya 1/4. Wasumunu, ada lagi yang dapatnya 1/8. Ya. Wathulutsani, ada lagi yang dapatnya 2/3. Wathulutsu, ada lagi yang dapatnya 1/3. Wasudusu, dan terakhir ada yang dapatnya 1/6. Nah, pembahasan juga ada yang disebut dengan al-hajbu. Orang yang tadinya dapat hak warisan nggak jadi dapat. Kenapa? Karena terhijab. Al-hajbu itu, hijab itu tertutup. Makanya kalau ada wanita berhijab, wanita berhijab berarti wanitanya tertutup. Tertutup apa? Auratnya, ya. Gitu. Nah, dalam hal waris, tadinya dia berhak mendapat warisan, terhijab dia. Ya. Contoh misalkan al-abu wal ibnu waz zawju la yahjubuhum ahad. Nah, belum contoh ini. Yang pertama adalah ada bapak, anak laki-laki, ya, suami. Nah, itu adalah golongan-golongan yang la yahjubuhum ahad, yang tidak akan pernah terhijab, pasti dapat warisan kalau ada harta warisnya. Nah, contohnya yang terhijab itu adalah wabnul ibni. Nah, contohnya di sini misalkan al-akhu li abawaini yahjubuhul abu wal ibnu wa ibnul ibni wali abin yahjubuhu haula'i wa akhun li abawaini wali ummin yahjubuhu abun wa jaddun walad. Contoh, misalkan saudara laki-laki sekandung itu nggak jadi dapat harta warisan kalau bapaknya masih hidup. Contohnya di situ. Jadi nggak mentang-mentang kita saudaranya terus dapat,
enggak, Pak. Ya, wah saya kan saudaranya, kok saya nggak dapat sih dari menikah? Nah, siapa ente? Saya cucunya. Nah, cucunya, kakeknya orang kaya meninggal dunia, cucunya dapat nggak? Tergantung. Ini si kakek, anaknya masih hidup enggak? Kalau anaknya masih hidup, maka si cucu dapatnya dari si anak, si anaknya kakek. Berarti bapak kita. Kalau bapak kita masih ada, maka cara-cara hitung-hitungan waris kita cucunya nggak dapat. Kecuali ya bapak kita masih ada. Berarti kalau kakek kita yang meninggal, bapak kita udah nggak ada. Pas kakek kita meninggal dunia, kita dapat. Jadi cucu itu terhalang kalau ada anak, nah gitu Pak. Ya, jadi nggak mentang-mentang keluarga kemudian kita dapat harta warisan. Ya, kecuali siapa? Kecuali tadi, ya seorang anak meninggal dunia, bapaknya masih ada, bapak pasti dapat. Seorang orang tua meninggal dunia, punya anak, anaknya pasti dapat. Seorang istri meninggal dunia atau suami meninggal dunia, pasangannya pasti dapat, ya. Oke, ya 1 menit lagi. Waduh, nanti biar ada tanya jawab. Wah, nanti bisa dibacalah sisanya. Silakan Pak, ada pertanyaan boleh silakan. Tentang warisan, ya. Logikanya kan kalau ya, seandainya misal bapaknya mungkin ada sesuatu atau anak misalnya, terus itu dikasihkan orang lain, iya, nggak boleh kasih. Iya. Kesel sama anaknya misalkan. Misalnya, iya, anaknya kurang ngajar gitu ya lagi hidup. Nah, oke. Maka pertanyaan saya, agamanya masih Islam nggak? Kalau dalam fikih kembali ke situ. Kalau kita kembali ke fikih, ya, selama masih karena satu agama, kecuali dia murtad. Kalau dia udah murtad, misalkan kayak di kampung-kampung tuh kan kadang ada begini, anaknya murtad lalu kemudian diusir dari rumah, lalu orang tuanya sakit karena mikirin anaknya yang murtad terus meninggal dunia, itu nggak dapat, ya. Nah, durhakanya sampai tahap ada lagi yang nggak dapat juga. Siapa misalkan, ya ini seorang anak yang membunuh bapaknya. Bapaknya orang kaya, biar hartanya dimilikin buat dia, terus kemudian bapaknya diracun. Ada ya kasus gitu ya. Terus kemudian ketahuan dia yang bunuh, dia juga nggak dapat warisan, sekalipun dia anak. Atau bapaknya misalkan, oh anak gue kaya nih, bunuh gitu, biar hartanya jadi milik dia, nggak bisa. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, ya, la yarisul qatil limaktul syai'an, tidak dapat tuh si pembunuh dari orang yang dibunuh dapat warisan, enggak sama sekali dia dapat, kata Rasulullah gitu. Nah, jadi kalau timbang kesel doang enggak bisa dia, ya. Tetap dapat jatah tetap jatah warisan. Oke, ada lagi yang lain? Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punya anak itu sudah nikah, ini tidak punya anak meninggal. Mereka juga punya rumah, tapi kan istrinya ada. Itu bagaimana waris dan lain-lain, kayak bilangnya menuntut bapak kandung. Nah, kalau di dalam yang tadi kita bahas, ya, bahwa
syarat, bukan syarat, bahwa ada orang-orang yang harus dapat harta warisan. Coba kembali, siapa aja tadi? Al-abu, seorang bapak wajib dapat harta warisan. Yang kedua apa? Wal ibnu, seorang anak, selama dia bukan kafir dan bukan pembunuh bapaknya gitu. Lalu kemudian az-zauj, ya, seorang pasangan, baik suami atau istrinya. La yahjubuhum ahad, dia tidak akan pernah terhijab. Kalau secara teori bapak berhak untuk mendapatkan harta warisan, gitu ya Pak ya. Nah, maka kemudian bagaimana nih kasusnya? Saya bapak, anak saya meninggal dunia, punya rumah, loh kok saya sampai sekarang nggak dapat jatah waris? Maka di negara kita, karena kita negara hukum, ada peradilan yang mengurus itu, sengketa waris. Nanti kalau misalkan, mohon maaf, ada kasus demikian, ya, saya misalkan harusnya dapat warisan, tapi warisan ditahan oleh seseorang, tapi sudah diketuk palu oleh pengadilan bahwa saya benar harus mendapat warisan, maka akan diambil paksa. Yang ngambil paksa nggak bisa kita, Pak. Adalah pengadilan, ada jurusita dan seterusnya. Karena kita bukan pihak berwajib. Sama halnya begini, Pak. Ada maling nih, masuk ke Crystal Garden. Kalau kita pukulin, masalah nggak? Masalah nggak? Atau kita tembak dia, masalah nggak? Masalah. Tapi kalau yang nembak polisi, masalah nggak? Nggak masalah. Karena dia pihak yang berwajib. Karena kita bukan pihak berwajib, kalau kemudian kita main rampas aja, meskipun itu hak kita, meskipun kita rampas, ini kan hak saya, kita rampas, nanti akan jadi masalah. Ya, maka di negara kita, karena negara hukum, ada proses hukumnya. Tapi saran saya, Pak, kalau ada polemik keluarga, jangan sampai masuk pengadilan. Ini saran saja. Kecuali udah mentok banget baru ke pengadilan. Kenapa? Karena nanti ada biaya-biaya pengadilan yang tidak sedikit. Akhirnya harta warisannya kepake buat biaya pengadilan, malah jadi rugi, ya. Gitu. Jadi caranya dengan kekeluargaan. Misalkan ada di majelis ulama itu biasanya membuka ruang khusus untuk komunikasi terkait pembagian harta warisan. Di KUA juga ada ruang khusus untuk penyelesaian masalah sengketa waris, arbitras gitu ya. Sistemnya dengan arbitras. Gitu ya, Pak ya. Ada yang lain? Boleh? Ada mau nanya, Pak? Enggak. Ya, yang lain, Pak, boleh? Silakan. Ada yang lain? Lagi tafakur semua nih kayaknya. Ya, baik. Gimana? Iya, jadi nanti kita ada backing. Maka kemudian ada kan tuh kasus-kasus yang kemudian polisi sampai turun tangan. Ya, karena sudah ditetapkan bahwa tanah ini adalah milik si A, tapi si B tetap mempertahankan. Maka dia datang sambil bawa
polisi dengan surat ketetapan dari pengadilan. Boleh, Pak, kalau gitu. Karena di pengadilan sudah ditetapkan bahwa ini ternyata miliknya si A, bukan miliknya si B, gitu, Pak. Oh, yang lewat KUA tadi. Nah, itu namanya kekeluargaan. Jadi kumpul nih yang bersengketa kan si A sama si B. Lalu kemudian si B tadinya misalnya kan kekeh karena saya kan istrinya, saya yang ngurus suami saya waktu sakit dan lain sebagainya. Dikasih pemahaman oleh ustadz di situ biasanya. Dikasih pemahaman sampai dia paham. Oh iya, ternyata ayahnya juga berhak mendapatkan harta waris. Oke, sepakat. Itu yang disebut dengan kekeluargaan. Gitu, Pak. Jadi kalau dengan sistem kekeluargaan arbitnya itu nggak tembus, barulah naik ke pengadilan. Jadi gitu, Pak. Ya, udah dibawa ke majelis ulama, diajak ngobrol sama ulama, masih aja kekeh dia nggak mau ngasih, baru masuk, terpaksa kita ambil jalur terakhir pengadilan. Gitu lah maksudnya. Oke, ada lagi? Ya. Waalaikumsalam. Iya, jadi kita pakai ayat yang sifatnya umum, ya. Waman yahkum, waman, ya, barang siapa yang menghukum, ya, itu bukan bertentangan dengan hukum Allah, faulaika humul kafirun. Serem, Pak. Karena dia dianggap tidak taat dengan ketetapan hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita lihat adalah azabnya, Pak. Azab yang pedih, ini kan serem juga. Ya. Waman lam yahkum, ayatnya gimana? Waman lam yahkum bi ahkumillah faulaika humul, serem kan? Gitu, Pak, ya. Jadi ancamannya ya azab. Ya. Azab itu gini, Pak. Azab itu gini. Misal ini kita bicaranya yang bukan di akhirat ya. Kalau di akhirat udah jelas. Kan kadang-kadang ada orang yang itu akhirat belakangan gitu ya. Yang penting saya nikmatin aja lah dunia. Hati-hati. Misalkan begini. Ini rumah harusnya dibagi warisan. Terus dia milikin sendiri. Bagaimana caranya Allah mengambil yang bukan haknya? Tiba-tiba kebakaran, atau tiba-tiba kemalingan. Wallahu a'lam. Ya, Allah Maha Kuasa. Itu ya. Ada lagi yang lain? Baik. Kalau misalnya kita, saya ada orang tua, kalau salah mengenai orang tua kurang gitu. Ya, biasanya itu masalah itu dikatakan. Kan kita sebagai anak kan tahu lah kalau ada perhitungan kalau menurut Islam itu kan berbeda-beda antara laki-laki dan perempuan. Itu sebenarnya gimana saja cara menyikapinya? Apakah kalau kita mengikuti dari orang tua yang sudah dirata, nanti kita takutnya kualat. Kalau kita itu gimana saja? Pertanyaan saya begini, si bapaknya sudah meninggal atau masih ada? Kalau dia masih ada, misalkan saya bapaknya nih, saya punya anak 3, 1 laki-laki, 2 perempuan.
Terus saya sebelum meninggal saya ngomong, nih saya punya harta 4 miliar nih. Ya, punya harta 4 miliar, bagi rata dah. Kalau saya masih hidup gak ada masalah. Kalau saya masih hidup, karena maunya saya, mau saya bagi berdasarkan perhitungan waris boleh, mau saya bagi rata pun boleh, gitu. Ya, kalau dibagi rata ya berarti 4 miliar dibagi rata, ya sekitar 1 miliar sekian masing-masing. Tapi kalau mau dibagi berdasarkan perhitungan waris, berarti kan 2 miliar 2 miliar. Yang 2 miliar buat si laki-laki yang satu, 2 miliar dibagi 2. Karena lidzakari mithlu hadzil unsayain. Prinsipnya dalam Al-Quran. Untuk seorang laki-laki mendapatkan bagian 2 perempuan. Itu bebas kalau saya masih hidup. Tapi kalau saya sudah meninggal dunia, nggak bisa. Ada dalilnya apa? La ta'ata li makhluqin. Ya, tidak ada ketaatan untuk makhluk dalam hal apa? Fi maksiatillah. Sesuatu yang bertentangan dengan Allah. Kan menentang Allah bagian dari maksiat. Jangankan udah meninggal, Pak, masih hidup aja saya nyuruh gini, woi, kamu gak boleh sholat, awas kamu sholat, durhaka kamu, misalkan gitu, tetap nggak bisa. Ah, saya nggak. Kenapa kamu nggak sholat? Ya saya ngelarang, nggak bisa. Karena atau si istri dilarang oleh suami, kamu itu nggak boleh baca Quran. Kamu kalau baca Quran nanti durhaka kamu sama saya, nggak bisa. Ya, nggak perlu ditaatin yang begitu. Ya, kenapa kamu kok nggak pernah ngaji? Nggak boleh sama suami saya. Nggak usah saya taatin. La ta'ata li makhluqin. Nggak ada tuh kewajiban untuk taat terhadap makhluk jika perintahnya bertentangan dengan ketentuan Allah. Gitu Pak ya. Baik. Iya, kalau masih hidup. Ya, kalau masih hidup, misalkan udah, panah, bagi rata ya masih hidup, nah nggak ada masalah, gitu. Daripada lu pada berantem bagi rata aja deh ya, gitu. Masih hidup, jatuhnya hibah bukan waris, karena waris itu identik dengan harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia. Oke. Nah, sayup-sayup udah aja nih. Ini berarti ada PR nih Pak nih. Belum tuntas nih saya nih. Bulan depan mudah-mudahan, ya mudah-mudahan. Punya proyektor nggak di sini Pak? Hah? Ada, ya mudah-mudahan bulan depan ingetin ya kita siapin proyektor. Ntar saya bawa lagi laptopnya nih. Sayang-sayang lah desainnya Pak. Udah saya bawain. Ya, cara paling mudah untuk hitung-hitungan warisan. Nanti 2 teknik yang saya kasih. Yang pertama kita manfaatkan teknologi. Lalu yang kedua, gimana kalau listrik pada mati, akses internet kagak bisa? Barulah kita pakai cara manual. Kalau ada papan tulis. Kalau ada papan tulis. Karena matematika udah tulis kok ya. Ya 1/6/3 kita hitung bareng-bareng gitu. Baik, demikian ya, mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan ya, karena kalau untuk praktek faraid tanpa ada bantuan alat peraga akan susah juga karena matematika ya. Nah, biar kita paham alur hitung-hitungannya seperti apa dan cara mudahnya memanfaatkan teknologi seperti apa. Mudah-mudahan bulan depan kita bisa lengkapi insya Allah. Baik, kita tutup sama-sama ngaji kita pada malam hari ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.